Halo semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita, masalah nilai awal pada pertemuan kita yang ketiga. Nah, pada bagian ini kita akan membahas sedikit terkait pertumbuhan populasi. Di sini pertumbuhan populasi itu dibagi menjadi dua, pertumbuhan eksponensial, model eksponensial, kemudian nanti ada yang dinamakan model logistik. Di pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas secara khusus tentang persamaan eksponensialnya, pertumbuhan eksponensial, gitu ya. Nah, beberapa bakteri itu dapat bereproduksi dalam tubuh kita dengan tingkat kecepatan yang luar biasa, melampaui sistem kekebalan tubuh kita. Nah, hal ini yang menyebabkan kontaminasi bakteri itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu pada kita. Nah, berikut ini adalah tabel yang mengindikasikan jumlah bakteri E. coli dalam satuan 1 juta bakteri per mili dalam satu laboratorium yang diukur setiap setengah jam. Nah, ini ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman bisa lihat untuk waktu awal 0 jam itu dia jumlah awalnya 1,2. Kemudian ketika diukur 0,5 jam kemudian atau setengah jam kemudian dia jadi 2,5. Ketika sudah 1 jam jadi 5,1. Ketika 1,5 jadi 11,0. Dan ini dalam 1 juta per mili. Gitu ya. Berarti sampai yang terakhir ini ketika diukur pada yang terakhir ini ketika setelah 4 jam kita peroleh jumlah bakterinya 350 juta per mili. Begitu. Nah, dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa bakteri itu bereproduksi mengikuti pembelahan binar. Kenapa pembelahan binar? Karena tadi yang awalnya 1,2 menjadi 2, sekitaran 2,5 juta. Berarti ini ya 2 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih sedikit. Kemudian dari 2,5 jadi 5,1, kemudian jadi 11, 23. Nah, ini mengikuti pembelahan binar, yaitu setiap sel bereproduksi dengan membelah diri menjadi 2 sel. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan populasi bakteri secara langsung itu proporsional terhadap ukuran populasi yang ada sekarang. Jadi ada konstanta yang dikalikan sehingga dia proporsional gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ambil seperti ini, misalnya ini P1, ini berapa kalinya P0, seperti ini yang kita sebut sebagai proporsional. Begitu. Nah, dalam hal ini kita masih mengabaikan waktu ketika sumber makanan atau kepadatan populasi menjadi faktor yang menekan lajunya pertumbuhan. Nah, suatu model pertumbuhan populasi awal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan dari populasi tersebut proporsional dengan ukuran populasi, atau tingkat pertumbuhan populasi hanya bergantung pada ukuran populasi, pembatasan ruang atau sumber makanan. Sementara ini kita abaikan. Jadi kita cukup melihat ukuran populasi yang awal, gitu ya. Cuma pada P0-nya. Kuantitas yang mau kita libatkan di sini, misalnya T, waktu, kemudian P itu ukuran populasi, dan K itu konstanta proporsionalitas. Parameter K nanti seringkali kita sebut sebagai konstanta tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan dari populasi P itu merupakan turunan dari populasi terhadap waktu. Begitu ya, P diturunkan terhadap waktu.
Selanjutnya, kita lihat sifat kita yang kedua, di mana sifat proporsionalitas terhadap suatu populasi bisa kita ekspresikan sebagai suatu bentuk perkalian dengan suatu populasi, yaitu AP ini. Berarti kita sudah dapat dua ya. Kita sudah dapat tingkat pertumbuhan populasi yang merupakan turunan dari populasi itu sendiri terhadap T pertama dan bentuk yang kedua. Nah, dari asumsi dari dua ini maka kita peroleh suatu persamaan, yaitu dP per dt sama dengan Kp. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai model pertumbuhan eksponensial. Kenapa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Satuan untuk masing-masing kuantitas itu nanti tergantung pada penggunaannya di aplikasi. Jika kita nanti memodelkan tingkat pertumbuhan jamur, maka T itu dapat diukur dalam waktu hari, dan PT dapat berupa luas roti yang tertutup oleh jamur atau berat dari jamurnya. Karena kalau jamur dibandingkan dengan bakteri mungkin tumbuhnya lebih lama gitu ya. Nah, jika kita memodelkan populasi penduduk Indonesia, maka T itu dapat diukur dalam tahun, kemudian PT itu dalam jutaan orang. Sama seperti tadi yang kalau bakteri dalam jutaan mil, ini dalam jutaan orang gitu. Nah, dalam konteks ini ada satu hal yang sama. Misal kita bisa memisalkan T0 itu berkorespondensi dengan waktu kapan saja yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau dalam memodelkan populasi penduduk Indonesia, kita kan per tahun. Misalnya memodelkan pada tahun, mulai kita memodelkan itu pada tahun 2000. Maka T0-nya itu bisa kita anggap sebagai tahun 2000 itu. Gitu. Jadi yang berkorespondensi. Selanjutnya, kita mau mencari penyelesaian ini dari persamaan yang tadi sudah kita peroleh, persamaan diferensial. Ingat, kalau yang namanya dalam model, kita tidak hanya mencari persamaan modelnya saja, tapi nanti kita juga mencari solusi atau penyelesaian dari model tersebut. Nah, bentuk ini kan kita dapat pisahkan yang P dengan dP, K dengan dt. Gimana memisahkannya? Tinggal kita kalikan ruas sebelah kiri, ini kita kalikan dengan 1 per P dikali dengan dP per dt. Ini sama dengan K P dikali dengan 1 per P. Ingat ya, kalau yang sebelah sudah dikali dengan 1 per P, maka yang sebelahnya harus dikali dengan 1 per P juga. Sehingga nanti kita peroleh ini dP per P dt. Gini ya, sama dengan K. Sekarang dt-nya yang mau kita pindahkan, bukan dipindahkan ya, mau kita kelompokkan dengan K. Sehingga menggunakan cara yang sama, ini juga bisa kita kalikan dengan 1 per dt. Itu ya, maka nanti kita dapat dP per P itu sama dengan K kali dt. Nah, selanjutnya karena ini sudah sesuai dengan kelompok-kelompoknya, maka ini bisa kita integralkan. Ini ya. Nah, ini ketika kita integralkan, ini kan sama dengan integral dari 1 per P dP sama dengan integral dari K dt. Nah, ini juga termasuk ke dalam integral yang cukup sederhana ya, bisa langsung kita cari. 1 per P itu kalau diintegralkan terhadap P, nanti kita peroleh ln P. Ini ya, sama dengan K itu kan konstanta ya. Nah, konstanta ketika kita integralkan terhadap T, maka kita peroleh K kali T. Tapi jangan lupa karena ini integral tak tentu, maka ini kita tambahkan dengan C. Atau konstanta integral.
maka nanti kita peroleh seperti ini bentuknya. Nah, yang mau kita cari itu adalah P-nya, bukan ln P. Sehingga ln P ini kita padukan lagi dengan eksponensial. Supaya apa? Supaya nanti yang dihasilkan itu cuma P-nya. Tapi akibatnya, ruas sebelah kanan ini nanti jadi pangkat eksponensial pangkat E pangkat KT ditambah C gitu ya. Nah kemudian ini nanti P sama dengan E pangkat KT tambah C, nanti sama dengan lagi E pangkat KT, ini bisa dikali dengan E pangkat C. Ini sifat pangkat pada eksponensial ya. Nah kemudian kalau yang ini kita biarkan dulu, ini E dipangkat dengan C. E itu adalah suatu konstanta yang kita pangkatkan dengan C yang merupakan konstanta lagi, maka kita dapat menghasilkan suatu konstanta baru, yaitu A. Berarti nanti di sini tinggal A dikali dengan E pangkat KT. Dengan A itu nanti merupakan sembarang konstanta. Gitu ya. Itu untuk proses mencari jawabannya. Jadi nanti solusinya kita terpakunya di sini, fokusnya kita di sini. Nah, P0 juga dianggap sebagai solusi dari persamaan diferensial ini. Tapi kalau P-nya 0, artinya ukuran populasinya itu 0. Tidak ada yang bisa kita modelkan. Gitu ya, makanya solusinya nanti disebut sebagai solusi trivial. Solusi, tapi tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Begitu. Nah, solusi yang sudah kita peroleh yaitu P sama dengan A E pangkat KT, ini kita sebut sebagai solusi umum. Kenapa umum? Karena A-nya ini bisa sembarang, K-nya ini bisa sembarang bilangan juga, begitu. Nah, sekarang kita mau mencari solusi khusus. Solusi khusus ini kita cari menggunakan konteks yang ada. Kalau di sini kita mau menggunakan konteks bakteri tadi ya. Nah, misalkan P-nya itu sama dengan P0 untuk P0. Jadi untuk waktu awal, P-nya itu P0. Maka kita peroleh, tadi kan persamaannya seperti ini ya. P sama dengan A, E pangkat K kali, bukan 0 ya, T. Ini ya. Nah, untuk P sama dengan P0, tinggal kita substitusikan saja. Kemudian, P0 sama dengan A, E pangkat K, K-nya dikali dengan 0. Sehingga P0 itu sama dengan A. Gini ya. Sehingga nanti, tadi persamaan kita kan ini ya, untuk solusi umumnya ya. Maka, solusinya kita menjadi P sama dengan P0 E pangkat KT. Oke, kita masuk pada contoh soalnya ya di bagian ini. Nah, kita diminta mencari fungsi solusi dari pertumbuhan bakteri E. coli pada tabel sebelumnya. Seperti yang kita ketahui pada tabel sebelumnya, T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, populasi awalnya itu sama dengan 1,2. Ini anggaplah di sini T0 ya. Kemudian ketika T sama dengan 1, T satunya yaitu setengah jam kemudian, satunya berjumlah 2,5. Ini dua-duanya dalam juta per mil. Sehingga kalau tadi kita kan dapatnya P sama dengan P0 E pangkat KT ya. Maka kita tinggal masukkan nilai P0-nya ini ke dalam persamaan sehingga kita dapat P sama dengan 1,2 E pangkat KT. Selanjutnya kita perlu mencari nilai K dengan mengambil satu data lagi, karena tadi satu data kurang ternyata. Satu data kita baru bisa menentukan P0-nya ini, A-nya. Selanjutnya kita perlu mencari nilai K dengan mengambil satu data lagi, yaitu T1 sama dengan 0,5 atau T sama dengan 0,5 dengan jumlah populasinya T1 itu sama dengan 2,5. Sehingga
Sehingga nanti kita peroleh tadi kita punya P sama dengan 1,2 pangkat KT ya. Nah, selanjutnya untuk T sama dengan 0,5, kita punya P sama dengan 2,5. Ini langsung kita substitusikan saja. Sehingga nanti kita peroleh ini 2,5 sama dengan 1,2 pangkat K dikali dengan T-nya. Jadi 0,5. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini masing-masing ruas kita kan mau mencari K-nya ya, nilai K, sehingga masing-masing ruas ini kita bagi dengan 1,2 supaya di sini tinggal pangkat 0,5K, sehingga nanti kita peroleh 0,5 bagi 1,2 sama dengan pangkat 0,5K, atau pangkat 0,5K ini sekitaran 2 gitu ya. Jadi ini nanti 2, sekian, sehingga nanti di sini supaya enak kita bulatkan. Tapi kalau kita sudah membulatkan, tandanya tidak boleh tanda sama dengan. Begitu ya. Nah, sekarang kita mencari nilai K-nya. Kalau tadi nilai ln itu kita kombinasikan, kita kalikan dengan Sekarang untuk mencari nilai K, caranya juga sama. Nilai K kita punya pangkat 0,5K. Ini sekitaran 2. Nah, sini jadi 0,5K. Maka di sini nanti harus jadi ln 2. Dan K ini nanti sekitaran ln 2 per 0,5. Atau ini nanti sekitaran 1,3. Nah, persamaan nanti menjadi P sekitaran 1,2 pangkat 1,3863 T. Jadi ini kan awalnya dari P0 pangkat KT tadi ya. P0-nya tadi sudah kita dapat 1,2. KT-nya tadi kita cari hasilnya ini. Tapi karena ada tanda sekitaran, kita tidak boleh menggunakan tanda sama dengan, gunakan tanda sekitaran. Begitu ya. Ya, jadi mungkin untuk hari ini cukup itu yang kita bahas. Semoga pembahasan yang sudah saya sampaikan ini bisa membantu melengkapi pemahaman kalian. Saya harap pembahasan ini jangan dilupakan dulu ya, jangan ditinggalkan karena besok di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan persamaan eksponensial ini, pertumbuhan eksponensial ini untuk mencari pertumbuhan logistik, menentukan model pertumbuhan logistik. Begitu ya. Terima kasih, selamat belajar.